Lepaskan! Nasita menangis keras. Ia tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia bukan wanita murahan yang dengan sukarela membiarkan dirinya disentuh seperti ini. Ia masih mempunyai harga diri yang sangat ia jaga. Suara tangisan Nasita sontak menghentikan tindakan yang Zedan lakukan. Perlahan ia menjauhkan wajahnya dari wanita itu dan melepaskan kedua tangan Nasita yang dikunci. Tamparan yang sangat keras langsung mendarat di wajah Zedan. Pria itu mengusap bagian pipinya dan menatap Nasita yang memandangnya penuh kemarahan. "Kenapa kamu melakukan itu padaku? Aku bukan wanita murahan!" Nasita berteriak sampai kehabisan suaranya. Lelehan air mata berjatuhan membasahi pipinya. "Kenapa kamu melakukan ini?" Nasita memukul dada kokoh Zedan, bahkan menendang pria itu agar menjauh darinya. Sementara itu, Zedan diam, tidak melakukan pembelaan, seolah menyadari kesalahan yang telah ia lakukan. Nasita menangis terisak-isak sambil memeluk dirinya sendiri. Takut dan marah menguasai wanita itu. "Aku ingin keluar dari rumah ini. Aku tidak ingin tinggal bersamamu." Nasita bergegas turun dari kasur sambil terisak-isak menangis sebelum ia berlari menuju pintu. Zedan dengan cepat menangkap dirinya lalu menggendongnya. "Lepaskan aku!" Nasita semakin menggila. Ia berusaha sangat keras lepas dari gendongan Zedan. Pria itu dengan kasar membaringkan Nasita ke kasur. "Kamu akan tetap di sini. Aku tidak mau di sini. Kamu pria brengsek dan juga gila." Zedan tersenyum tipis. "Terserah kamu ingin mengatakan apapun. Yang jelas kamu akan tetap di sini." Tubuh Nasita bergetar dengan suara tangisan yang menyesakkan dada. Sementara itu, Zedan terlihat tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Pria itu melangkah menjauh dari Nasita, lalu keluar dari kamar itu. Tidak lupa, ia mengunci pintu kamar itu dari luar agar Nasita tidak dapat keluar dari ruangan ini. Nasita meringkuk ketakutan. Ia mengusap kasar bagian yang telah bahkan beberapa bercak merah tampak jelas di ruangan yang berbeda. Zedan memejamkan matanya, membiarkan air dari shower mengalir membasahi seluruh tubuhnya yang tidak. Nafasnya memburu sambil mengendalikan gejolak dalam diri dan yang rasanya ingin meledak. Kantong mata Nasita terlihat menghitam. Setelah semalam tidak tertidur, ia masih dilanda ketakutan atas tindakan yang Zedan lakukan padanya. Ia takut pria itu kembali masuk ke dalam kamarnya dan kembali melakukan hal menjijikkan padanya. Mempercayai pria seperti Zedan bagaikan mempercayai singa liar akan menjadi jinak. Naluri buas di dalam dirinya tetaplah mengintai, siap menerkam kapan saja. Nasita memeluk lututnya, pandangan matanya kosong dan sayu. Suara pintu terbuka langsung menarik perhatian Nasita. Ia melihat salah satu pelayan masuk ke dalam kamarnya. "Selamat pagi, Nona," sapa pelayan itu. Namun sebuah kerutan halus muncul di kening pelayan itu kala melihat kondisi Nasita yang tidak baik-baik saja. "Apa Nona sakit?" Nasita menggeleng. "Tapi Anda terlihat tidak baik-baik saja, Nona. Untuk apa kamu datang ke sini?" Nasita mengubah topik pembicaraan. "Saya datang ke sini ingin memberitahu bahwa Tuan Zedan menunggu Anda di meja makan." Alis Nasita mengerut setelah apa yang pria itu lakukan. Sekarang dengan mudah mengajak ia makan bersama, seolah melupakan perbuatan yang telah pria itu lakukan. "Anda tidak perlu mandi, langsung ke meja makan. Jangan membuat Tuan Zedan menunggu lama," ucap pelayan, karena majikannya paling tidak senang menunggu. Nasita menghela nafas panjang lalu menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Ia segera turun dari kasur lalu melangkah keluar dari kamar. Padahal ia tidak ingin
melihat wajah Sedan. Bibir Sedan menipis kala melihat sosok Nasita muncul. Wanita itu membalas tatapannya dengan sinis dan berapi-api. Dengan sedikit kasar Nasita duduk di kursi yang terasa empuk itu. "Selamat pagi," ucap Sedan memandang lekat wajah Nasita. Tidak ada jawaban dari Nasita yang masih mempertahankan tatapan sinisnya. "Ayo kita makan." Sedan mengambil piring kosong di sampingnya. "Bisakah jangan bertindak kurang ajar padaku?" Pergerakan tangan Sedan seketika terhenti mendengar ucapan Nasita. Sebelah alisnya terangkat. "Apa keinginanmu besar sekali sampai satu wanita tidak cukup dan sekarang ingin memperkausku untuk menyenangkan keinginan binatangmu itu?" ucap Nasita tajam dan menusuk. Para pelayan yang ada di sana tampak terkejut mendengar kata-kata yang wanita itu lontarkan. Mereka langsung memperhatikan tubuh Nasita yang terlihat beberapa bercak. "Jaga ucapanmu itu," desis Sedan pelan. "Untuk apa aku menjaga ucapanku bila yang aku katakan memang benar?" Raut wajah Nasita terlihat tak gentar. Sedan menyandarkan punggungnya ke bahu kursi lalu melirik semua pelayan yang ada di ruangan itu. Seolah paham dengan tatapan majikannya, semua pelayan dalam ruangan itu segera meninggalkan tempat itu hingga mereka tidak akan bisa menguping apa yang majikannya bicarakan. Perasaan Nasita tiba-tiba getir melihat semua pelayan meninggalkan tempat ini. "Kamu tidak usah munafik, Nasita. Kamu pun masih menginginkan hal yang sama. Bagaimana kita buat sebuah perjanjian? Biarkan aku melakukan hubungan layaknya suami istri." Sebelum sempat Sedan menyelesaikan ucapannya, Nasita langsung menyiram wajah pria itu dengan air susu di dekatnya. "Jangan harap aku akan menyerahkanku pada pria sepertimu. Meskipun aku sudah menikah sebelumnya, bukan berarti kamu bisa bertindak sedemikian rupa padaku. Dan satu lagi, jangan samakan aku dengan wanita bayaranmu yang sering kamu cicipi itu." Nasita berucap dengan intonasi yang meninggi. Dadanya kembang kempis dengan nafas yang memburu. Sedan mengeraskan rahangnya sambil mengusap wajahnya yang kini basah oleh air susu. Mata hasil keemasannya memerah dan menyorot tajam pada Nasita. Penampilan Sedan yang sebelumnya rapi kini tampak berantakan, bahkan kemeja hitam yang ia kenakan menjadi basah. Nasita bangkit dari kursinya lalu pergi dari ruang makan meninggalkan Sedan yang terdiam dengan kemarahan yang menggumpal dalam benaknya. Kedua tangan pria itu mengepal. Ia melirik ke arah sosok Nasita yang menghilang dari pandangan matanya. "Awas saja kamu, Nasita," geram Sedan. Ia bangkit dari kursinya lalu berjalan menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Raut wajahnya menunjukkan kemarahan yang mendalam. Ia akan menunjukkan pada Nasita siapa yang berkuasa di antara mereka. Sementara itu Nasita masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu menarik meja rias yang ada di kamar lalu mendorongnya menuju pintu. Setidaknya cara ini akan membuat Sedan tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Ia merasa takut terhadap Sedan. Pria itu terlalu kejam dan tindakannya tidak terduga. Ia harus melindungi dirinya dari Sedan. "Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini." "Di mana wanita yang bekerja di meja ini?" Narendra menunjuk ke arah meja kerja yang sebelumnya ditempati Nasita. "Saya tidak tahu. Sudah seminggu lebih dia tidak masuk kerja. Tidak ada keterangan yang jelas," jawab karyawan wanita itu. Narendra mengulung bibirnya dengan kening mengerut. Padahal ia ingin menyerahkan langsung undangan pernikahannya dengan mantan istrinya. Ingin rasanya melihat wajah kecemburuan Nasita kala tahu ia akan meresmikan pernikahannya dengan Sila. "Jika Nasita sudah masuk bekerja, tolong berikan undangan pernikahan ini." Narendra menyerahkan undangan pernikahannya pada karyawan wanita itu. "Baiklah, nanti saya berikan pada Nasita jika dia kembali masuk bekerja." Raut wajah Sedan tampak suram dan mengerikan. Sepanjang mengadakan rapat dengan para karyawan, tidak ada senyuman segaris pun yang tampak di wajahnya. Kejadian tadi pagi
membuat suasana hatinya memburuk dan emosinya tidak stabil. Beberapa karyawan mendapatkan kemarahan Zedan, bahkan yang berniat membuka suara mengenai rapat tersebut langsung mendapatkan semburan kemarahan. "Apa Tuan baik-baik saja?" tanya Vino sembari berjalan di samping Zedan yang melangkah keluar dari ruang rapat. Zedan tampak murung, rahangnya mengeras dan aura di sekelilingnya terasa dingin. Zedan melirik tajam pada asistennya. "Apa wajahku terlihat tidak baik-baik saja?" Ia balik bertanya dengan suara yang tak bersahabat. "Tidak, hanya saja hari ini Anda terlihat tidak stabil emosinya. Saya harap urusan pekerjaan dan pribadi jangan disatukan," ucap Vino. Nada bicaranya lembut, namun menunjukkan kekhawatiran. Langkah Zedan terhenti. Ia kembali menatap Vino di sampingnya. "Biasanya wanita menyukai barang apa?" Raut wajah Vino sedikit terkejut dengan pertanyaan yang tidak pernah terlontar dari mulut bosnya. "Memangnya Tuan ingin memberikan barang pada seorang wanita? Kamu tinggal jawab saja. Barang apa yang disukai wanita?" Suara Zedan meninggi dan raut wajahnya tampak kesal. Vino berdehem lalu menjawab, "Setahu saya wanita suka sekali dengan perhiasan, bunga, coklat, dan gaun Tuan. Benarkah? Kalau begitu setelah pulang dari perusahaan, kita mampir ke toko perhiasan," ucap Zedan lalu melanjutkan langkahnya. Bahkan raut wajah pria itu tidak sesuram yang tadi. "Nona, buka pintunya." Nona Nasita, beberapa pelayan mengerumuni depan pintu kamar Nasita sambil mengetuk-ngetuk pintu. Seharian wanita itu mengurung dirinya dalam kamar yang sekarang tidak bisa dibuka oleh para pelayan, padahal kunci kamar ini dipegang oleh salah satu pelayan. Lalu bagaimana Nasita bisa mengunci kamar ini hingga sulit dibuka? "Kita harus bisa membuka pintu ini sebelum Tuan Zedan datang," ucap salah satu pelayan. "Bagaimana caranya? Kita hampir berjam-jam di sini dan belum bisa membuka pintu ini. Kita cari cara lain." Para pelayan berpikir keras agar bisa membuka pintu kamar itu. Apalagi kondisi Nasita yang hamil membuat pelayan semakin dilanda khawatir dan mereka semakin cemas jika pintu belum bisa terbuka saat majikannya pulang. Sementara itu di dalam kamar, Nasita berbaring meringkuk di kasur. Perutnya perih sekali dikarenakan melewatkan sarapan pagi dan ia sangat lapar, tapi egonya lebih besar. Ia tidak ingin bertemu dan melihat wajah Zedan. Pria itu membuatnya merasa tidak aman. 1 jam berlalu dan pelayan belum mampu menerobos masuk ke dalam kamar yang ditempati Nasita. Sampai sebuah mobil sedan mewah yang membawa Zedan memasuki pekarangan rumah. "Astaga, Tuan Zedan sudah pulang. Bagaimana ini?" Para pelayan tampak ketakutan melihat majikannya telah pulang. Zedan turun dari mobilnya sambil menenteng paper bag yang entah apa isinya. Pria itu melangkah lebar memasuki rumahnya. Baru saja masuk, Zedan sudah mendapati wajah tegang para pelayan. "Ada apa dengan kalian?" Zedan menatap wajah-wajah pelayannya. Hening, tidak ada jawaban yang keluar dari mereka. "Di mana Nasita? Apa dia di kamar?" Kini Zedan menanyakan wanita itu. "Maaf Tuan, Nona Nasita mengurung dirinya dalam kamar dan sampai sekarang belum keluar." Salah satu pelayan memberanikan diri membuka suara. Alis Zedan mengerut. "Kalian bisa langsung masuk ke dalam kamarnya? Apakah itu sulit?" "Tapi Tuan, kami tidak bisa masuk ke dalam. Sepertinya dikunci dari dalam." "Bukankah kunci kamar itu kalian yang pegang?" "Iya Tuan, tapi kami tidak tahu bagaimana bisa Nona Nasita mengunci kamar itu dari luar." Alis Zedan menukik tajam. Ia melangkah lebar menuju ke kamar Nasita dan langsung mengetuk pintu kamar itu. "Nasita, buka pintunya! Nasita!" Zedan menggedor-gedor pintu tersebut, namun tidak ada jawaban, apalagi tanda-tanda pintu kamar itu akan dikunci. Ia memperhatikan bagian gagang pintu yang tidak ada tanda-tanda dikunci. Sepertinya dia meletakkan barang yang berat di bagian pintu sampai sulit dibuka. Zedan berbalik badan menghadap ke arah pelayan yang berdiri mengerumuninya.
Apa kalian menyimpan kunci balkon kamar ini? Tanya Sedan. Saya yang menyimpannya, Tuan. Salah satu pelayan angkat suara. Sekarang cepat ambil. Sepertinya aku harus lewat balkon belakang. Apa tidak meminta satpam saja yang menaiki balkon, Tuan? Ini membahayakan Anda. Tidak perlu. Sedan segera mengambil kunci balkon yang pelayan sodorkan. Ia memilih masuk lewat balkon. Rasa khawatir merambat dalam benaknya pada Nasita, apalagi setelah tahu wanita itu mengurung diri dalam kamar dengan kosong. Beruntung dalam rumah itu tersedia tangga yang cukup tinggi, membuat Sedan dengan mudah memanjat balkon kamar Nasita. Ia memang sengaja meminta pelayan mengunci balkon, takut-takut wanita itu kabur lewat sana. Saat mendarat sempurna di balkon, Sedan segera membuka pintu balkon yang dikunci. Ia melangkah lebar memasuki kamar dan pandangan matanya mengarah ke kasur yang terlihat Nasita menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Pantas tidak bisa dibuka bila dihalangi oleh meja, gumam Sedan menatap ke arah pintu. Sedan mendekat ke kasur dan tangannya dengan pelan menarik selimut yang menutupi wajah Nasita. Sementara itu Nasita yang merasa seseorang menyentuh selimut miliknya langsung menyibak selimut di wajahnya. Matanya membulat sempurna melihat Sedan sudah berada di sampingnya. Kamu kenapa? Diam, jangan berteriak lagi. Kenapa pintu kamar kamu kunci? Tanya Sedan tegas. Aku tidak mau kamu masuk ke dalam kamar ini dan melakukan hal macam-macam padaku. Sedan terdiam sejenak mendengar jawaban Nasita. Wanita mana yang tidak ketakutan jika disosor bahkan oleh seorang pria? Perhatian Sedan teralihkan kalah mendengar suara perut Nasita yang keroncongan. Wanita itu memegang perutnya yang semakin perih. Kamu lapar? Tanya Sedan dengan nada yang sedikit lunak, menunjukkan sedikit perhatian. Iya, disinilah Nasita berada sekarang, duduk di kursi yang menghadap langsung pada makanan yang disajikan oleh para pelayan. Bahkan ini cukup banyak. Sedan mengajaknya keluar kamar untuk makan. Makanlah. Kamu sedang hamil, jadi jangan coba-coba untuk tidak makan seharian, ucap Sedan dengan suara yang melunak. Nasita diam, tidak menyahut. Ia mengambil piring kosong di sampingnya, lalu mengisi dengan nasi dan beberapa lauk yang tersedia, tanpa memperdulikan Sedan yang tengah memandanginya. Nasita dengan lahap memakan makanan yang ada di piringnya. Ia benar-benar sangat kelaparan. Tanpa ragu, wanita itu kembali mengambil ayam goreng, lalu memakannya dengan rakus. Sambil memperhatikan Nasita makan, Sedan mengambil paper bag di sampingnya, lalu meletakkan di atas meja. Ini ambil untukmu. Kunyahan Nasita seketika terhenti kala Sedan meletakkan paper bag di meja. Keningnya mengernyit. Ada apa dengan pria ini? Untuk saya. Kamu pikir untuk siapa? Nasita tidak menyahut. Ia mengambil paper bag itu dan memeriksa isinya. Kening wanita itu mengerut. Perhiasan? Apa benar ini untuk saya? Tentu saja untukmu, anggap saja hadiah, balas Sedan, lalu menatap ke arah lain. Pria itu terlalu malu untuk meminta maaf dan memilih memberikan barang. Aku kurang suka dengan perhiasan, ucap Nasita, lalu meletakkan kembali barang itu ke asalnya. Harga perhiasan ini cukup mahal, dan kamu tidak menyukainya. Sedan tampak tidak terima. Secara tidak langsung Nasita menolak pemberiannya. Maaf Pak, saya kurang suka dengan perhiasan, dan lebih aneh lagi Anda memberikan ini secara cuma-cuma. Jangan bilang ini hanya bujuk rayu Anda agar saya jatuh dalam perangkap Anda. Setelah mengatakan itu, Nasita kembali melanjutkan makannya tanpa memperdulikan reaksi Sedan dengan ucapannya tadi. Sementara itu raut wajah Sedan tampak merengut. Ia rela meluangkan waktunya untuk membeli barang ini, dan wanita ini dengan mudahnya menolak. Sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal seperti ini pada wanita manapun. Lalu kamu menyukai barang apa jika bukan perhiasan? Nasita menoleh pada Sedan. Saya tidak menginginkan barang apapun. Saya hanya ingin keluar dari rumah ini. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa keluar dari rumah ini, sampai anak yang kamu kandung lahir, ucap Sedan, nadanya tampak kesal.
Jika Zaidan sudah memutuskan sesuatu, maka hal itu harus dipatuhi dan diwujudkan, apalagi ia benar-benar kekeh dengan keputusan ini. Setelah selesai menghabiskan makanannya, Nasitah kembali ke kamar dan Zaidan membiarkannya. Biarlah wanita itu berlaku sesuka hati di rumah ini, asalkan jangan sampai keluar dari tempat ini. Zaidan memilih kembali ke kamarnya juga untuk membersihkan diri setelah seharian bekerja. Pukul 12 malam, Nasitah begitu tidak tenang. Di tempat tidurnya, ia bolak-balik di atas kasur dan berharap bisa menutup matanya, tapi sayangnya tidak bisa, dan sekarang perutnya kembali lapar. Namun saat ini ia menginginkan nasi goreng, tapi masalahnya ia ingin makan nasi goreng buatan Zaidan. Aku ingin sekali makan nasi goreng, tapi apakah pria itu akan membuatkannya untukku? Nasitah sadar keinginannya ini tidak lepas dari janin yang ia kandung, dan bisa dibilang saat ini ia mengidam, seolah tidak tahan dengan rasa lapar yang bergelayut dalam perutnya. Nasitah turun dari kasur. Ia berjalan keluar dari kamar dengan langkah pelan. Kali ini Nasitah melangkahkan kakinya menuju kamar Zaidan. Ia masih ingat pria itu menawarkan sebuah barang yang ia inginkan, dan sepertinya ia lebih memilih menginginkan makanan saja. Suara ketukan pintu membuat Zaidan yang tengah memeriksa data-data dari email seketika terhenti. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam seperti ini? Gerutu Zaidan sambil melangkah menuju pintu. Sebelah alis Zaidan terangkat, kalah membuka pintu dan melihat sosok Nasitah berdiri di depan pintunya. Matanya menelisik penampilan wanita itu dari atas sampai bawah. Matanya tampak tajam dan penuh penilaian. Jangan berharap pria itu akan berpikiran positif, karena nyatanya ia memikirkan hal yang kotor. Meskipun berusaha ia tepis. Ada apa? Tanya Zaidan datar. Nasitah menelan ludahnya kasar, lalu berucap, aku ingin makan nasi goreng. Kalau ingin makan langsung minta dengan pelayan, bukan denganku, balas Zaidan. Namun saat ia akan menutup pintu kembali, ucapan Nasitah membuat pergerakannya terhenti. Tapi saya ingin makan nasi goreng buatan bapak. Apa kamu sedang bercanda? Nasitah menggeleng. Tidak, ini kemauan anak bapak. Ia mengusap-usap perutnya. Zaidan sedikit terkejut mendengar itu. Matanya langsung melirik ke arah perut Nasitah. Benarkah ini keinginan anak dalam kandungan Nasitah? Tapi sayangnya aku tidak bisa membuat nasi goreng. Mintalah pada pelayan. Aku sedang sibuk. Hati Nasitah terasa perih. Ia mengulung bibirnya dengan raut wajah penuh kesedihan. Tanpa mengatakan apapun lagi, Nasitah berbalik badan dan berjalan menuju kamarnya. Nasitah, Zaidan memanggil wanita itu, namun tidak dihiraukan oleh Nasitah. Apa dia marah perkara nasi goreng?